Betul, siapa? Selamat. Selesai. Pada ibu guru memberi salam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes Satria ya? Ya, oke. Gimana kabarnya? Baik. Satria, gimana kabarnya? Ya. Kayak tentara ya. Oke, sekarang kita presensi terlebih dahulu ya. Ananda Armando, Dispen, Jaila, ya, Jaisha, Faza, Prida, ya, Hevi, Inaya, oke. Irfan, Isna, ya, Laili, Michael, oke, Alvan, Farel, sip, Sohib, Nia, ya, Okta, Pradini, Koni, Rahel, ya, Rama, Risafa, oke. Rosid, mana? Oh, Rifatul, Rosid, mana Rosid? Oh ya, pojok. Satria, Sinta, oke. Mas Ruro, Siwi, oke. Tia, Vita, ya. Wahyu, Dispen, Wijang, Dispen, Yuni, Yun, ya. Oke, Nihil ya. Hari ini kita mau belajar apa? Sudah ada di layar. Hari ini kita belajar apa? Kerjasama ekonomi internasional. Kira-kira kerjasama ekonomi internasional itu yang kamu tahu itu apa? Apa yang kamu tahu tentang kerjasama ekonomi internasional? Apa? Di pikiranmu ketika Badan bilang kerjasama ekonomi internasional, apa yang ada di pikiranmu? Oh, impor ekspor, kerjasama antar negara, apalagi? Apa? Komunitas, apalagi? Banyak ya. Kalau namanya kerjasama berarti satu negara atau berapa negara? Banyak. Berarti kalau namanya kerjasama itu harus lebih dari satu negara. Sama kayak kalian hari ini. Sekarang kalian sedang kerja sama. Mulanya di dalam satu kelompok itu isinya berapa? Oh, ada yang 4, ada yang 3. Pasti lebih dari satu. Itu namanya kerjasama ekonomi internasional. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan lebih lanjut, kenapa kita harus belajar kerjasama ekonomi internasional? Kira-kira kenapa? Ingat, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain atau saling ketergantungan atau apa kalau istilah sosiologi? Interaksi, interdependensi atau saling bergantung satu sama lain. Sekarang kita bayangkan, jika Indonesia tidak bekerja sama dengan negara lain, apa yang terjadi? Tidak bisa mencukupi kebutuhan. Oh, iPhone nggak bakal masuk sampai sini. Oh, Samsung nggak bakal bisa masuk sampai sini, gitu ya. Itu kalau kita berdiri sendiri, tidak kerja sama. Mulanya penting tidak kerja sama ekonomi internasional. Penting supaya apa? Supaya semakin berkembang. Supaya kita bisa apa? Ngapain kita kerja sama negara lain? Karena tidak semua kebutuhan di negara kita bisa kita penuhi sendiri. Jadi kita butuh bantuan negara lain seperti ada sepeda motor, investasi, dan sebagainya. Ngoten nggih? Nah, lanjut next. Sebelum kita pelajaran, kita ini apa nih? Next to pretest. Ini bisa di-scan tidak? Tidak. Oke, sekarang kita pretest. Pretest itu adalah untuk mengetahui kemampuan awalmu. Untuk mengetahui kemampuan.
Ya, kuisis. Di situ. Iya, kodenya di sini. Oh, sebentar. Sebentar ya. Oh, sekarang dibuka HP-nya. HP-nya tolong dibuka. Ya. Wijang, tolong sesuaikan ya nanti. Oke, sekarang HP-nya dibuka. Kuisis. Kamu cari aja kuisis itu di HP kamu. Sampun? Ada yang kesusahan? Terus ini kodenya 781509. Ya, namamu sendiri. Tia. Pendek saja. Fazar. Ada sinyal nggak? IN. IN. Inayah ya. Nanti badan nggak tahu IN kita apa. Oke, sudah dimasukkan kodenya. Ada yang... Oh ya, kita... Oke. Oh, sinyalnya jelek ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ini sudah masuk berapa peserta? 5 peserta. Kita tunggu ya. 8. 9. Nanti kalau udah 20-an, kita mulai. Empat belas. Ada yang udah masuk? Sudah ready belum? Oke. 20. Nggak apa-apa, nanti nyusul bisa. Kita mulai sudah 22, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, silakan dilihat di HP-mu. Silakan dilihat di HP-mu. Ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Wijang, tolong sesuaikan ke HP teman-teman. Oke, ada 10 pertanyaan. Silakan dijawab. Setahumu, sepengetahuanmu. Bu, saya nggak tahu gimana. Oh, pakai feeling. Pakai feeling ya. Tolong di setahumu. Oke, ini klasemen kita. Cet. Nomor 1 ada Nia, benar 2. Bu, salah langsung nomor 1. It's okay, tidak masalah. Ayo Nia masih memimpin. Mantap Nia. Bu, salahnya lebih banyak daripada betulnya. It's okay. Namanya juga pretest. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awalmu. Oke. Ayo Satria, semangat. Oke, klasemen tertinggi. Wow, Satria nomor 1, teman-teman. Klasemennya. Jadi kalau kamu benar, kamu nambah nilai. Kalau kamu salah, kan mengurangi nilai. Jadi wah, Tia, mantap. Tia menyusul. Ceyla, ya, Ceyla, keren. Pernah pakai kuisis nggak pelajaran lain? Pernah ya? Iya, kayak gitu. Oke. Apa ya? Yuk, lanjut. Siapa ini? Berganti Satria. Ya, nanti ada pemenangnya, winner. Nanti ada 1 orang yang skornya paling tinggi.
Yuk, Tia memimpin. Tia masih di atas awan. Rio itu di Rio ya? Irfan, kenapa Irfan? Irfan nggak ada sinyal. Oh ya, kodenya ini ya. 781509. Iqbal itu siapa? Farel? Oh ya. Oke. Farel memimpin. Nanti kita belajar itu. Oke, masih dipimpin Iqbal Koni, keren. Progresnya. Ceyla hampir selesai. Oh ya, itu ada waktunya ya. Setiap nomor ada waktunya. Oke, nomor 1 ada Iqbal. Pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Itu ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya. Ripon Ahwan. Semangat Ahwan. Wow, apa ini? Bawahnya Iqbal. Rosid. Cela udah selesai. Rahel sudah selesai. Adelia sudah selesai. Oke, Iqbal kurang 1. Rosid. Oke, dalam 1 menit pretestnya akan selesai. Ayo semangat, Pan. Heavy, semangat Heavy. Dalam 1 menit pretestnya akan berakhiri. Iya, ini kan ada waktunya. 30. Lima belas. 7. 3. 2. 1. Yap, mohon maaf sayangku ya. Mari kita akhiri permainannya. Yes. Siapa winernya? Ya, Iqbal. Yuk kita beri aplaus buat Iqbal. Mana? Iqbal. Selamat Iqbal. Iqbal, coba ceritakan bagaimana cara kamu mengerjakan soal-soal di kuisis tadi. Pretestnya gimana?
poin penting di setiap soal. Terus bisa menjawab dengan benar. Oke, jadi gitu ya caranya ya. Jadi dibaca kata kunci. Nanti ada kata kuncinya, kita belajar bersama-sama. Oke, itu pretest kita. Sekarang ditulis di kotak nomor 3. Tulis nilai pretest, tulis masing-masing. Loh, tadi itu kan ada tuh? Iya, iya. Itu langsung keluar di situ kan? Ada skornya nggak? Oh, nggak ketahuan, nggak kelihatan. Ya, dari sini tulis. Nih, ini soalnya. Iqbal nilainya 80. Siapa Pradini? Zahra 40. Siapa yang udah ke close webnya? Kamu jadinya dimasukkan siapa tadi? Satria 30. Inaya 50. Siapa yang tidak tahu skornya? Loli ki sapa? Victory. Mana Victory? Pignoli prize 50. Siapa yang tidak tahu skornya tadi udah ke close? Sudah? Sudah semua? Ya, itu disimpan. Perjalanan kita sudah sampai kotak nomor 3. Oke. Di sampingnya pretest, tolong kasih tanda panah ke kanan. Tolong kasih tanda panah ke kanan. Nih ya. Di samping pretest, di samping kotak pretest dikasih tanda panah ke kanan. Artinya sebelum belajar dan sesudah belajar begitu. Nih ya. Ya. Di kotak selanjutnya. Di kotak ya, besar. Ya, betul. Dikasih tanda panah ke kanan. Sudah, nanti kita lihat perkembangannya. Gimana perasaanmu hari ini, menjadi lebih baik atau tidak? Bagaimana nilainya lebih baik atau tidak? Begitu. Oke? Oke, kita lanjutkan. Sekarang dibuka buku tulisnya. Kita akan belajar memasuki materi. Kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Oke, kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Ini adalah capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong dibacakan Adel capaian pembelajarannya. Menganalisis manfaat ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia. Iya, jadi capaian pembelajaran kita adalah kita harus bisa menganalisis dampak atau manfaat dari kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia. Penting atau tidak bagi Indonesia, begitu. Lanjut, tujuan pembelajaran kita nanti step by step. Jadi kita akan belajar apa saja? Nomor 1. Ya. Jadi nanti kita akan ketahui bersama pengertian kerjasama ekonomi internasional itu apa. Yang kedua, Menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. ya, kita akan tahu juga manfaatnya apa. Ketiga, Kerjasama ekonomi internasional. iya, jadi kerjasama ekonomi internasional itu bentuknya apa saja. Contoh, kalau kelompok kalian bentuknya terdiri dari 4 orang, ada yang 3 orang, ada juga kerjasama ekonomi internasional yang cuma isinya 2 negara saja. Nanti kita akan cari tahu. Terus yang nomor 4, iya, apa saja lembaga kerjasama ekonomi internasional di dunia ini. Dan yang terakhir,
menganalisis kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan di Indonesia. Iya, Indonesia itu melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan siapa saja dan apa dampaknya, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu videonya. Ini. Oh, ini di sama di bidang investasi, energi, dan perdagangan. ulang ya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerjasama di bidang investasi, energi, dan perdagangan termasuk juga pendidikan. Prosesi kirap dilakukan dalam upacara penyambutan di halaman depan Istana Kepresidenan, dilanjutkan dengan pengisian buku tamu, foto bersama, veranda talk, hingga penanaman pohon bersama. Pertemuan bilateral dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman konferensi pers bersama dan ditutup dengan jamuan makan siang. Dalam pertemuan ini, kedua negara menghasilkan perjanjian di bidang transportasi udara, pendidikan tinggi, kesehatan, serta kesepakatan kedua negara untuk memberikan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya. Indonesia akan terus mengajak Qatar untuk berinvestasi, mengundang Qatar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, dan kerjasama proyek investasi yang tengah berjalan, termasuk antara lain Libras Power di PT Python Energy senilai 1,3 miliar US dollar, dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun PLTGU Subakut 134 senilai 1 miliar US dollar. Dan apa saja kesepakatan yang terjalin antara Presiden Jokowi kemudian bersama dengan Sheikh Tamim? Keduanya menyepakati ada 5 nota kesepahaman secara garis besar ditandatangani oleh menteri terkait. Pertama adalah MOU yang ditandatangani terkait pembentukan komite bersama. Kemudian yang kedua tentang layanan penerbangan, apakah Qatar Airways akan bekerja sama atau berinvestasi dalam dunia aviasi Indonesia oleh pemerintah Qatar. Kita akan lihat detailnya nanti. Kemudian ketiga adalah MOU tentang kerjasama di bidang kepemudaan dan juga olahraga. Keempat tentang kerjasama di bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah MOU di bidang kerjasama kesehatan. Oke, kalau dilihat dari video tadi, tentang apa ya video tadi? Kerjasama, siapa yang kerjasama? Indonesia sama Qatar. Kalau kerjasama Indonesia sama Qatar itu disebut sebagai kerjasama apa? Bilateral. Kenapa kok disebut sebagai kerjasama bilateral? Apa? Berarti bilateral itu apa? Kan ada Indonesia sama Qatar. Ini namanya bilateral. Berarti bilateral itu apa? Dua negara, pinter. Jadi B itu artinya adalah dua. Lateral itu negara. Bilateral berarti dua negara. Jadi kalau kamu nanti ketemu sama kata-kata bilateral, itu adalah kerjasama antara dua negara. Kalau di video tadi, kerjasama apa yang disepakati? Transportasi. Apalagi? Pendidikan. Apalagi? Kesehatan. Apalagi? Olahraga. Apalagi? Penerbangan. Apalagi? Investasi. Nah, itu salah satu contoh bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sekarang, tolong dirumuskan. Kamu mau mengetahui kerjasama ekonomi internasional bagian apa? Kamu ingin mengetahui materi apa? Satu kelompok mengacungkan satu pertanyaan. Yuk, Cari pertanyaan tentang kerjasama ekonomi internasional. Cari pertanyaan yang mau kamu tahu. Apa hal yang mau kamu tahu tentang kerjasama ekonomi internasional? Ya, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran ini. Nih,
Nih ya, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Kamu mau tahu tentang apa? Kamu mau tahu tentang apa? Gitu ya. Kita mulai dari mana yang sudah dapat? Mana? Kelompoknya Farel mau tanya tentang apa? Belum? Apa, Kesa? Ya. Yuk. Mau tanya tentang apa? Yuk, rumuskan pertanyaan. Mana kelompok? Oh ya, apa? Koni, apa kelompokmu mau tanya tentang apa? Mau tahu tentang apa? Apa? Ini loh, kamu mau tahu tentang apa? Dilihat dari video tadi juga, kamu mau tahu tentang apa? Apa, Kesa? Investasi apa saja yang dilakukan untuk kerjasama antara Indonesia dan Thailand? Oke, investasi apa yang dilakukan Indonesia dan Qatar? Terus apa lagi? Dan negara lain. Oke, apa lagi? Kelompok mana yang udah dapat? Apa sih, Wi? Lembaga-lembaga. Oke. Lembaga-lembaga yang ikut serta dalam kerjasama ekonomi internasional. Oke. Oke, ada lagi. Mas Lurah apa? Contoh dari bentuk kerjasama ekonomi internasional yang telah dilakukan. Oke, contoh bentuk kerjasama ekonomi internasional yang sudah dilakukan Indonesia. Kelompoknya Rosid apa? Apa? Kelompoknya Rahel. Kerjasama internasional khususnya di bidang ekonomi sendiri seperti perdagangan, terlebih adalah tantangan perdagangan ekspor impor. Oke, tantangannya apa? Kalau ada ekspor impor, tantangannya apa bagi Indonesia? Lanjut, kelompoknya Adel sama Vita. Mau tahu tentang apa? Apa? Dia apa? Rajini apa? Tadi itu kan dijelaskan juga bakal ada kerjasama yang penerbangan itu kan. Nah itu mesti dibuat di kerjasama tersebut itu saling menguntungkan di dua negara karena itu jadi bisa memanfaatkan untuk memperluas rutenya. Iya. Lalu mesti selalu ada dampak negatif di pembangunan penerbangan tersebut. Nah, Iya. dampak negatifnya itu apa? Terus apakah dampak negatif itu sangat berpengaruh di dua negara atau enggak? Oke, jadi di dalam sebuah kerjasama, apa sih dampak positif dan juga negatifnya, begitu ya? Nah, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Sekarang kita akan mulai di kegiatan yang paling inti. Tadi kita sudah identifikasi masalah, simulasi sudah, identifikasi masalah sudah. Oh ya, kita sudah duduk bersama kelompoknya, sudah Bu Erian beritahu kemarin, kalau kelompok yang tergabung dalam hari ini disesuaikan dengan gaya belajar. Oke, di depan kelompokmu, kamu sudah jadi satu toh, yang auditori sudah jadi satu dengan auditori, betul atau tidak? Yang kinestetik sudah jadi satu sama kinestetik, betul atau tidak? Oke, di depanmu, di depan kelompokmu itu masing-masing ada papan nama. Ini, ya. Tuliskan nama kelompokmu dengan nama tokoh ekonomi. Yo, tuliskan nama kelompokmu dengan tokoh ekonomi. Kita harus tahu dong orang-orang ekonomi siapa aja dengan tokoh-tokoh ekonomi. Boleh menteri ekonomi, boleh menteri keuangan, boleh tokoh ekonomi klasik dan sebagainya. Ya. Kalau mengembangkan teori nilai itu kan Boleh mengembangkan teori Irving Fisher, boleh Adam Smith, boleh David Ricardo, boleh. Oke, David Ricardo sudah kelompoknya Pragini. Bu Sri Mulyani boleh. Tokoh-tokoh dalam ekonomi. Adam Smith yang sudah, David Ricardo dan Adam Smith.
Irving apa? Milton Friedman. Milton, boleh Milton. Betis, ya boleh. Apa? Sri Mulyani boleh. Tokoh-tokoh yang ada di bidang ekonomi, tokoh-tokoh ekonomi. Tokoh-tokoh. Siapa namanya? Nggak. Pujian. Dari yang tokoh nasional, internasional. Philip Kotler boleh. Apa? Muhammad Hatta boleh, Bapak Koperasi dan sebagainya. Oke. Kita mulai. Kelompok Farel namanya apa? Muhammad Hatta. Kelompoknya kita apa? Ganti. Pradini apa? David Ricardo. Alvan apa? Adam Smith. Inayah apa? Milton. Tia. Sri Mulyani. Rosit. Sinta apa? Sudah. Irving Fish. Thomas Malthus boleh. Beatrice. Siapa yang tadi belum Vita? Iya kan? Kamu bisa pilih Irving Fisher, boleh. Philip Kotler, boleh. Oh iya. Oke, sudah ya, sudah dapat nama kelompok ya. Sekarang Bu Arian akan bagikan lembar kerja untuk peserta didik, gitu ya. Nanti ini sesuai dengan gaya belajarmu masing-masing. Kita mulai dari auditori mana? Nih. Kemudian tuliskan nama kelompoknya, auditori. Kemudian visual sebelah mana? Visual. Ada lagi satu visual. Ada 2 lembar. Lanjut. Kinestetik sebelah mana? Kamu ya? Oh enggak. Oke, itu langkah-langkah kerjamu sudah Bu Arian bagi. Ini? Sudah. Oke, sudah Bu Arian bagi. Ya, yang auditori, dengarkan kelompok auditori. Kelompok auditori, nanti kalian scan barcode. Di situ sudah ada barcode. Auditori bukan? Auditori itu di situ sudah ada barcode. Nanti kamu barcode pakai HP masing-masing. Terus tuliskan rangkumannya langsung di LKPD, ya. Langsung di LKPD. Terus yang visual, mana yang visual? Oke, yang visual di situ ada bacaan, betul? Ada bacaan. Terus kamu tugasnya apa? Membuat peta konsep. Membuat peta konsepnya nanti di kertas ini ya. Di kertas ini. Desainnya terserah kamu. Desainnya terserah kamu. Mana lagi visual? Boleh, Bu, boleh bagi 2 enggak? Boleh dibagi 2. Boleh dibagi 2. Apa Karl Marx? Iya, Karl Marx. Iya, Karl Marx tokoh bagus. Bagi 2 boleh. Bagi 2 boleh. Sudah? Ya. Oke, terus sekarang yang kinestetik. Perhatikan, kalian akan mencari harta karun. Ya, kalian akan mencari harta karun. Oke, mencari harta karun itu adalah mencari materi yang sudah Bu Arian sengaja sembunyikan. Gitu ya. Ya, cari materi. Iya. Nah, terus nanti ada kisi-kisi. Kisi-kisinya nanti Bu Arian kasih fotonya, kamu cari tahu itu letaknya di mana. Paham? Oke. Kalau kamu sudah ketemu, itu bentuknya seperti barcode. Kalau ketemu nanti barcode. Seperti ini yang kinestetik.
Jadi yang kinestetik nanti kamu cari 4 barcode. Cari satu anak cari satu, gitu ya, gitu ya. Gitu, kita cari satu-satu di mana tempatnya. Kalau udah ketemu, bawa ke sini, langsung kamu tulis di masing-masing. Kelompoknya Rama di sini, kelompoknya Sinta di sini, kelompoknya Irfan di sana. Mudeng? Oke. Oke, silakan yang kinestetik menempati papannya. Ambil dua. Merah. Oke. Ibu nanti gue apa nih? Oh ya. Oke. Ambil dua. Terserah. Iya, nanti kamu bikin rangkuman ya. Ambil dua. Gak nyampe. Oke. Visual, ambil dua. Pita, ambil dua. Maaf, ambil dua. Satu lagi ini ya, visual sudah. Oke. Ini tinggal ini. Oke, sudah. Lanjut sekarang satu orang yang kinestetik ke sini. Per kelompok satu. Oh ya, aku tahu. Ya, cari di mana? Oh ya, kalau udah ketemu tulis di sana rangkumannya. Boleh dibantu. Ya, tempatnya di situ. Ya. Apa? Kamu ambil satu. Oh, ambil satu sayang. Sorry, maaf ya. Ambil satu. Kembalikan. Ambil satu. Ayo sekarang, nanti ambil satu ya. Lupa Badan. Ambil satu. Sekarang tuliskan di situ rangkumannya, tuliskan di papan tulis. Sakit visualnya bisa dibuka nggak? Video lah. Iya. Nanti rangkumannya di sini ya, Kak Isna. Rapi nih, Bos. Kelompoknya ini dapat apa tadi? Bentuk. Oke. Dapat apa kelompok 3? Gambar. Boleh pakai pensil, boleh bebas. Irfan dapat apa? Oh ya, pengertian dan manfaat. Oke. Sip. Mohata. Visual. Baca. Ini dulu. Oh, ini udah. Ya. Dibuat peta konsep. Langsung pakai spidol biar cepat. Semuanya. Hah? Enggak. Poin-poinnya aja. Oh ya, yang ditulis poin-poinnya aja ya, nggak usah semuanya. Yang ditulis poin-poinnya aja.
Bilateral, misalnya dua negara gitu. Kerjasama dua negara. Ya, poin-poinnya. Nek semuanya ditulis, sampai besok. Tapi kalau pengertian ini ya lebih panjang ya. Nggak apa-apa. Ya, boleh. Dalam. Nggak usah. Ya. Pengertian apa bentuk-bentuk? Bentuk. Oh ya. Iya gitu. Betul. Asia Tenggara. Iya. Pembangunan bangsa Asia Tenggara. Mana? Itu aja sama. Ya itu ada yang visual itu ada dua, bisa dibagi. Ya bisa saling menulis satu, misalnya ada yang nulis bentuk-bentuk, ada yang nulis lembaga, ada yang nulis pengertian, gitu boleh. Yang kinestetik kalau sudah selesai satu, boleh ke sini. Iya, ininya aja, apa namanya? Poin-poinnya aja. Nggak usah, kayak misalnya APEC itu tentang apa? Tentang investasi, tentang apa? Sumber daya alam. Asia Pasifik. Oh. APEC, A itu Asia, B-nya Pasifik. Berarti kerjasama di Asia sama Pasifik. Gitu ya, Asia Pasifik. ASEAN. Berarti ASEAN itu negara mana? Ini Asia Tenggara. IMF apa gitu. Cari kata-kata kuncinya saja. Ya. Pun. Ya. Bagian apa? Dio. Bentuk. Iya. Bentuk-bentuk bisa. Kata kuncinya saja. Kamu ditulis tuh kalau dia udah bilang sampai mana? Bilateral. Kamu tulis bilateral. Gitu. Kita udah. Yang kinestetik belum? Belum. Ya. Oke, waktunya 15 menit lagi. 15 menit lagi. Sini apa? Aku udah lupa ya. Sini ngapain? Lalu? Oke, sini satu lagi. Ganti orang. Lembaga. Tidak jauh dari kelas. Tidak jauh dari kelas. Yuk cari. Ambil satu ya Rama.
Satu, ambil satu kan? Iya, oke. Oke, sini satu. Tadi apa? Tadi bentuk-bentuk. Oh, tadi dampak ya? Dampak ini. Sudah, sini. Bentar. Oh ya. Ya. Helm. Itu artinya tuh yang ekspor impor itu bro. Iya, OPEC itu tentang minyak. Petroleum, Organization of Petroleum. Petroleum Exporting Countries. Negara-negara pengekspor minyak. Organisasi negara pengekspor minyak. Iya. Negara pengekspor minyak. Jadi kalau biasanya minyak itu ada di Timur Tengah, Iran, Kuwait. Sudah kan dapat yang kerjasama lembaga kerjasama terus itu berarti lembaganya kayak Bank Dunia. Iya betul, Bank Dunia. Dikasih pengertiannya panjang. Enggak, Bank Dunia tentang apa? Oh iya. Kata kuncinya aja. Gimana? Tahu. Ininya nggak pakai pensil. Enggak apa-apa. Yang lain biar cepat. Kamu mesti ini mana sini? Halo. Apa? Minyak. Berarti kan kerjasama negara yang menghasilkan minyak. Kan dia pengekspor. Kalau pengekspor kan dia menghasilkan minyak. Berarti OPEC itu adalah kerjasama negara yang menghasilkan minyak. Yang menghasilkan minyak. Minyak dunia. Itu seperti Iran, Kuwait, Venezuela juga masuk. Dulu Indonesia pernah masuk di OPEC, cuma keluar nih 2006 keluar. Terus masalahnya itu keluar lagi karena Indonesia sekarang udah nggak bisa menghasilkan minyak yang memenuhi kebutuhan dunia. Kita aja kalau minyak impor kan, malahan BBM dan sebagainya kita impor. Jadi kita tuh dikeluarkan, bukan kalau kita keluar dari OPEC. Gitu. Dulu pernah masuk, tapi sekarang sudah enggak. Kon kurang berapa? Kelompoknya David, Ricardo. Ini tak tuh? Iya. Ya. Gak usah Oke. berat. Oke, kata kuncinya saja. Bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk apa ya? Ya, dampaknya ada positif sama negatif. Kita apa? Iya. Positif negatif bisa dibagi dua tuh. Positif. Tapi ini positif doang. Oh, berarti ini harusnya positif negatif. Positif negatif. Apa? Sudah. Ya, sini. Iya. Ambil satu ya, ambil satu. Ya, kelompok 3 hampir selesai.
Kelompok 3. Kelompoknya Tia hampir selesai. Tinggal satu lagi. Kata kuncinya aja. Ini apa pengertian? Oh ya. Kata kuncinya ya. Nah, betul yang ini. Yang dicorek saya. Nanti lembaganya juga kata kunci, misalkan IMF, apa? Keuangan. Apa? APEC, A-nya Asia, P-nya Pasifik. Berarti kerjasama di Asia sama Pasifik. Asia Pasifik, daerah Asia Pasifik. WTO juga. WTO itu trade. WTO itu trade itu berarti tentang perdagangan gitu. Sebenarnya kata kuncinya tuh banyak kayak WTO, trade. Berarti dia kerjasama di bidang perdagangan, bukan kesehatan. Kalau kesehatan namanya WHO. World Health Organization. ASEAN berarti negara-negara di Asia Tenggara gitu. IMF, F-nya fund itu pembiayaan, monetary fund pembiayaan, keuangan. Berarti ngasih pinjaman. Dan punya Nia Pondereng. Punya Pradini sudah, coba badan lihat kata kuncinya saja. Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, berarti kalau kata kunci dari kerjasama ekonomi internasional itu dia harus di bidang ekonomi. Kalau namanya kerjasama itu berarti suatu negara dengan negara lain. Berarti harus ada lebih dari satu. Namanya kerjasama itu berarti hubungan dua negara di bidang ekonomi yang saling apa dia? Bangun. Ya, ini kata kuncinya gini ya. Tujuan mencukupi kebutuhan. Ya. Bilateral. Nah, B itu artinya dua. Dalam apanya? Ya nggak apa-apa. Tiga. Di situ ada 3 kan? Ya. Terus kalau multi itu artinya banyak atau lebih. Regional itu artinya di kawasan tertentu. Kalau antar regional berarti regional yang satu dengan regional yang lain, berarti antara 2 regional, antara 2 atau lebih regional. Mungkin nggih? Kalau bilateral cuma 2, B itu 2, multi itu banyak, regional itu satu kawasan, kalau antar regional berarti antar kawasan. Sudah? Kamu kelompok yang mana? Punyanya nih ya? Ini. Pengertian dan manfaat. Ini. Ya. Dalam. Oke, sekarang badan ke situ cek. Dan kinestetik dewa. Mana? Oke, ini. Ya, kerjasama ekonomi internasional. Oke. Kalau namanya kerjasama berarti suatu negara dengan negara lain. Kalau namanya ekonomi internasional berarti di bidang ekonomi. Kalau kerjasama berarti harus menguntungkan. Sudah? Di sini. Mana kelompoknya yang sini? Sebentar. Lembaga. Dekat kelas, depan kelas. Iya. Depan kelas. Di mana? Biar cari.
Biar Faza cari. Oke, mana lanjut? Oke. Betul. Oke, kalau bi itu artinya 2 kalau multi artinya lebih dari 2 atau banyak. Kalau regional artinya kawasan. Iya. Kan regional DIY Jateng berarti kan kawasan DIY Jateng itu namanya regional. Kalau antar regional berarti antar kawasan. Nih, nggak ada kawasan. Antar kawasan. Ini ya. Oke. Dan ngeling-ngeling gitu. Sudah terakhir. 1, 2, 3. Faza belum balik? Oh, udah. Terakhir. Iya. Depan kelas. Oh, iya. Penjelajah sungai. Oke, gampang gitu ya ngeleng-ngeleng ya. Bi itu 2, multi itu banyak, regional itu kawasan, kalau antar regional antar kawasan. Contohnya ini ASEAN. Kira-kira ASEAN masuk yang mana? ASEAN itu apa dulu? ASEAN itu Himpunan bangsa-bangsa. nah, berarti Antar regional karena itu ada di kawasan Asia Tenggara. Sekarang IMF apa? Apa ini? Dana moneter internasional. masuk yang mana? Multilateral karena dia negaranya banyak gitu ya. OPEC apa? Organisasi negara Pengecer yang mana OPEC? yang region. Multilateral juga bisa gitu ya. Kalau antar regional tuh misalkan ASEAN sama Uni Eropa gitu, contohnya ASEAN sama negara-negara di Amerika dan sebagainya gitu, antar regional. Betul ya, kalau bilateral cuma 2, Indonesia sama Singapura, Indonesia sama Malaysia. Oke, udah belum? Udah selesai? Coba lihat pengertian udah, tujuan, dampak, positif, negatif, bentuk. Oke. Oke, sip. 1, 2, 3 sudah selesai. Punya Farel udah selesai belum? Oke. Punya Adel? Udah lagi diwarna-warnai. Oh, lagi diwarnai. Kurang apa punya Farel? Yang negatif aja. Oh ya. Iya toh? Ya. Dampak negatif. Dampak positif, dampak negatif. Ada kinestetik udah. Kinestetik kurang 1 ya, Rama. Punya Rosep kurang 1 kan? Sini. Nyicil siapa yang belum? Untuk. Sebentar. Ini. Tahu? Kemampuannya Nia kurang 1. Sini, nyicil ambil. Ketemu? Oke. Langsung. Ya, kalau udah ketemu bisa ditulis di situ biar kita agak cepat. Yang sudah bisa belajar.
WTU. Situ. Iya betul. Nah, kata kuncinya ada beberapa negara. OPEC. Oke. Ya, betul. Oke, 5 menit lagi. Udah, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk. Kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk. Punya Rama pun. Iya. Iya, taruh situ aja. Kartunya taruh situ. Ya, kata kuncinya aja. Mana kan produktivitas dalam negeri. Capek. Burung-burung guys. Capek. Sudah. Oke, taruh sini sayang. Oke. Taruh situ. Iya, ringkas dan padat. Paham. Oke, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Kelompok Koni belum? Iya, taruh situ aja. Sudah? Oke. Kita nunggu kelompok Koni dulu.
Taruh sini. Ini ya Mas kita. Iya. Oke, sudah semua. Oke, sudah. Bagaimana? Capek? Oh, yang kena starting capek. Oh, tidak. Karena tidak jalan-jalan. Oke, sekarang kita ice breaking sebentar ya. Kita ice breaking sebentar. Tarik nafas. Keluarkan. Ternyata yang kita starting lumayan. Ya, sekarang kita akan menggambar beruntun. Kita akan menggambar beruntun. Tolong dibagi ke sana. Ini juga. Siapkan alat tulisnya. Oh, mati ya. Oh ya, nggak apa-apa. Mati listrik. It's okay. Ya, kita akan menggambar beruntun. Kita menggambar beruntun. Ya, set. Nanti dulu. Oke, sudah? Ya, satu-satu. Sudah Inaya? Oke, menggambar beruntun itu dimulai dari satu orang, gitu ya, gantian. Oke, imajinasikan pikiranmu, terus waktunya, dengarkan, waktunya 1 orang 5 detik, paham? Yuk, nomor 1, orang pertama angkat tangan, siap-siap pulpennya. Kita mulai dari 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ganti. 1, 2, 3, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ganti. 5, 4, 3, 2, 1. Satu lagi. Pradini satu lagi. Ganti. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Angkat. Angkat ya. Punya Iqbal gambar. Ya, dengarkan. Yuk. Punya Iqbal. Nggak boleh, tidak boleh diteruskan. No. Oke, punya Iqbal gambar apa Iqbal? Iqbal gambar apa? Apa itu? Gambar apa Iqbal? Oke. Punya Alvan, gambar apa Alvan? Pas bunga. Punya Ina ya, gambar apa? Siput. Oh, gambar sip. Apa lagi? Siput. Oke. Punya Koni, gambar apa itu? Gambar? Tempat sampah. Punya Faza, gambar apa? Pistol door. Gambar apa lu? Wah, keren ini ya. Kupu-kupu. Punya Pradini, gambar apa? Ya, tanda tanya jadi gelas. Oke, keren. Punya Vita, jadi apa? Bintang laut alias Petri. Oke, apa pelajaran yang kamu ambil dari ice breaking ini? Apa? Kamu fokus, apa lagi? Kreativitas, imajinasi, betul gitu ya. Jadi artinya apa nilai moralnya? Apapun yang terjadi di hidup kita, kita bisa mendesain sesuai dengan pikiran kita. Mulanya apapun yang terjadi di kita harus dipikirkan secara positif. Kalau positif ya gambarnya jadi nih.
Nah orang positif ya buat kita gambar apa Bu nggak ngerti gitu. Makanya harus positif, berimajinasi. Oke, sekarang kita akan presentasi. Setiap kelompok akan presentasi. Silakan ya kinestetik ke sana. Set. Iya kan Iba. Saya tahu. Ingat orang yang menjadi. Siapa? Siapa? Oke. Ya, sekarang masing-masing kelompok diperhatikan LKPD-nya, lembar kerjanya diperhatikan. Kita mulai dari tujuan yang pertama, yaitu adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Oke, kita mulai dari yang auditori dulu, mana auditori? Oke, siapa yang mau presentasi salah satu? Siapa? Oke, Sahib. Internetnya mati ya? Satu, apa pengertian kerjasama ekonomi internasional? Iya. Kerjasama internasional, kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara. Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang. Oh, Kedua, ya. bukan tujuan kerjasama. Enggak, pengertian saja. Kebablasan. Oke, Winda, lanjut yang visual. Mana visual? Laili, yuk. Oh, mati. Oke, lanjut kinestetik. Yuk, siapa? Rama. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kalau namanya kerjasama, itu berarti ada berapa negara yang terlibat? Iya, lebih dari satu. Kalau kerjasama ekonomi berarti di bidang ekonomi internasional itu berarti negara yang satu dengan yang lainnya. Kalau namanya kerjasama berarti menguntungkan atau merugikan? Berarti kerjasama ekonomi internasional itu adalah menguntungkan apa? Kerjasama antara atau lebih yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Pinter. Lanjut sekarang manfaat kinestetik yang mana? Siapa mau baca? Ya, Faza. Ya. Oke, auditori. Siapa? Siapa yang mau baca? View. Ya. Ya, tujuan atau manfaat? Tujuan kerjasama ekonomi internasional pertama mencapai kebijakan negeri dan meningkatkan produktivitas dari negeri, terus memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan keuangan negara melalui ekspor, yang terakhir memperkuat sistem. Oke, lanjut. Sekarang yang visual, kelompok siapa? Ya, siapa? Kelompok Farel. Oke, pintar. Lanjut, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk dulu ya. Auditori, kelompok Inaya. Ada apa aja bentuk-bentuknya? Terserah. Ya, Rifatul.
Multilateral bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya, yang ketiga regional, yaitu bentuk kerjasama ekonomi di antara beberapa negara terletak dalam suatu kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, AUKAS, dan ASEAN. Yang keempat adalah regional, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contohnya ASEAN dan Uni Eropa. Oke, lanjut yang visual. Yang visual siapa? Mahardika. Satria Mahardika. Untuk yang pertama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Multilateral yaitu kerjasama ekonomi antara beberapa negara di mana saling membantu bidang ekonomi. Hingga regional, kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau dengan regional. Oke, pintar. Jadi, yang namanya bentuk kerjasama itu yang pertama ada namanya bi. Bi itu artinya kalau lateral atau wilayah. Berarti kalau bilateral kerjasama antar. Kalau multilateral, multi artinya multilateral. Ya, banyak negara atau lebih dari dua. Lanjut yang ketiga namanya Oke, kalau regional itu artinya apa? Kawasan. Ya, kawasan. Jam pelajaran ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran kelima. Lanjut, ada regional itu berarti kawasan, terus yang terakhir ada antar regional, berarti antar kawasan. Terakhir tentang lembaga-lembaga. Di kinestetik tempatnya Tia ada lembaga apa saja di situ? Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang pertama adalah Bank Dunia, di mana ini memberi bantuan ekonomi pembangunan terhadap negara-negara di dunia. Yang kedua yaitu IMF, yaitu tujuannya IMF itu yaitu memperlancar moneter internasional. Yang ketiga WTO ataupun hubungan dengan perdagangan internasional. Oke, pintar. Yang visual siapa kelompoknya? Siapa? Ojo, kita. Tinggal 3 menit. Ya. Oke, jadi lembaga-lembaga di negara di dunia ini sangat banyak sekali kerjasamanya. Misalnya ASEAN. ASEAN itu berarti negara di Asia Tenggara. Kalau ada kata WTO, World Trade, berarti kerjasama di bidang perdagangan. Kalau APEC, A-nya apa? Asia. P-nya berarti kerjasama di wilayah Asia Pasifik. Kalau OPEC, Organization of Petroleum. Petroleum itu apa? Minyak. Berarti kalau OPEC itu adalah negara-negara yang kerjasamanya untuk
Mengekspor minyak. Sampun, sekarang kembali ke tempat masing-masing kinestetik. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa apa nggak boleh? Mana sepedanya? Diminta aja, Bu. Oke, nyoreti koncone. Oke, lanjut kita kuisis lagi. Ini adalah post test. Nanti kamu cantumkan nilainya di situ juga. Buka HP-nya, kodenya ini 506551. Kalau sudah terkoneksi, langsung dikerjakan 3 menit mulai dari sekarang. Oh ya. 506551. Belum. Oke. 506551. Oke, satu peserta sudah masuk. Kalau sudah 20-an, kita akan mana? Sudah berapa ini? 10 lagi. Oke. Lima lagi. Sohib sudah masuk. 1 lagi. Oke. Kita mulai yang belum login nanti bisa menyusul. 22. 3, 2, 1. Oke. Ini di atas 506551. Ini kodenya.
Yo Rahel, semangat satu lagi. Isna satu lagi. Iqbal, Isna, Sempurna. Lavender itu siapa? Lavender? Lavender siapa? Oh, Risafa. Yo satu lagi, salah satu Risafa. Oke, kuis akan berakhir 1 menit. Sudah selesai semua? Oke, kita akhiri. Oh, dalam 10 detik. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan lihat siapa winnernya. Ya, ini adalah pemenangnya. Nomor 1 adalah Iqbal. Nomor 2 Lavender ini punya siapa? Terus dan Isna. Jadi berdasar waktu tempuhmu dan sebagainya gitu. Oke, siapa yang nilainya 10? Ngaco. Yang nilainya benar. 1, 2. Mana? Farel benar. Kita lihat di sini. Nih, yang benar. Ada Iqbal, Isna, Nia, Rahel, Sohib, Koni. Ada berapa nih? Itu ya. Oke, sekarang kemudian punya bintang penghargaan. Ini untuk yang nilainya 10. Gitu ya. Ya, Iqbal 1. Koni. Terus apa lagi? Iya, Nia. Siapa lagi? Lavender. Isna. Lavender salah satu. Iya, tapi cepat menjawab. Jadi masuk di dalam penilaian. Siapa lagi yang nilainya 10? Saya. Oke, sekarang tuliskan skornya di lembar perjalanan kita hari ini. Dan gambarkan juga emotikonnya hari ini. Kamu bagaimana setelah belajar seharian ini? Gitu ya. Seharian 1 mapel ini. Tulis skornya dulu, baru emotnya. Emotnya di sebelahnya apa bawahnya? Emotnya paling pojok. Iya, yang nomor 6. Yang nomor 6. Skornya berapa? Terus sebelahnya emot. Oh iya, nih. Selamat Sohib. Sekolahnya tuh skor Skor post-test. Oh ya, namanya skor post-test ya. Skornya namanya skor post-test. Tadi pre-test, sekarang post-test. Pre itu sebelum belajar, post itu setelah belajar. Nilaimu piro? Satria, post-test. Nih, siapa yang lupa nilainya post-test? Sini, buatan lihat di sini. Sudah? Oke, siapa yang mau presentasi, mau mengungkapkan bagaimana perasaan hari ini? Satu perjalanan, kartu perjalananmu hari ini, coba ceritakan. Sohib?
Ya, coba ceritakan tadi pagi. Tadi pagi kamu perasaannya gimana? Skornya berapa? Setelah belajar, perasaanmu jadi seperti apa? Skornya jadi berapa? Naik atau turun? Yuk, Sahib. Ya. Saya senang karena banyak makanan. Oh, banyak makanan di rumah. Wih, lagi gendurin mau? Kenapa kok banyak makanan? Bukan gitu. Apa? Nggak tahu. Saya Oh. Oh ya. Oke. Berarti kamu hari ini udah sarapan banyak? Oh ya. Terus berapa pretestnya? tesnya itu 50 terus 100. Wah, terus jadi 100. Kalau iya. Tadi kan kamu senang karena banyak makanan. Kalau sekarang perasaannya gimana, Sahib? Sana, tambah senang kok, capek. Terus sama aja. Oke, baik. Kamu sekarang sudah bisa merefleksikan diri kamu sendiri ya. Perjalananmu hari ini seperti apa? Sebelum kamu belajar, oh saya belum bersemangat, saya galau, saya sedih, saya senang sekali, saya gembira, saya terlalu bersemangat dan sebagainya. Terus sekarang kamu refleksikan diri kamu sendiri. Ingat, kita itu tidak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita dan orang lain itu berbeda. Jadi, yang paling penting itu adalah kita merefleksi diri kita sendiri. Kita yang sekarang harus lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Sekarang kamu lihat jurnal kartu journey harimu hari ini, perjalananmu hari ini. Apakah emotmu menjadi lebih murung? Tidak. Apakah nilaimu menjadi lebih jelek? Tidak. Menjadi lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tidak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Bahkan dibandingkan dengan Farel nggak bisa. Bahkan bandingkan dengan Mas Ruang nggak bisa. Kita punya rel masing-masing. Yang terpenting adalah kartu ini. Kartu ini tidak bisa kita sandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi kartu ini kamu satu menjadi perjalanan. Semua butuh proses. Yang awalnya nilai 50 jadi 80 butuh proses. Itu ya. Oke. Jadi apa aja yang kita pelajari hari ini? Kita ke refleksi. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Tadi belajar apa aja? 1. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Yang dilakukan, ya, saling menguntungkan di bidang ekonomi. Terus apa aja kita belajar apa selain pengertian? Tujuannya. Terus setelah itu apa? Bentuk-bentuknya ada apa? Bilateral, multilateral, regional, dan antarregional. Yang terakhir kita belajar apa? Iya, lembaga ada apa saja? ASEAN, APEC, iya, dan banyak ya, banyak. Berarti penting nggak Indonesia bekerja sama dengan negara lain? Kenapa? Meningkatkan perekonomian Indonesia, apalagi? Meningkatkan investasi. Jadi kalau kita kerjasama dengan negara lain, kita bisa meningkatkan investasi kita, devisa kita, pendapatan kita. Mudah? Oke. Jadi pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Apakah semuanya senang? Apakah semuanya capek? Dikit. Jadi yang paling penting tadi, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan kita dengan siapa? Diri sendiri, sekarang dan sebelumnya. Harus lebih baik. Mudah? Oke, jadi kita akhiri pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan memasuki materi baru lagi. Oke, yuk kita berdoa dan salam. Ya. Terima kasih, mohon aku. Cukup, sekian aja pelajaran kita hari ini. Buat dan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.